Tidak ada? Belum ada? Sudah ujiannya sudah kira-kira bisa gitu ya? Oke ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, silakan isi absen saja kalau gitu ya. Tidak ada bahan lagi. Pak, maaf Pak. Ya. Mungkin sedikit Pak, saya mau mungkin untuk UTS yang 2021 Pak, yang kemarin kita bahas, kan kita belum bahas soal D-nya ya Pak. Kita kemarin bahas hanya soal A, B, dan C-nya aja Pak. Mungkin kalau UAS yang 2021 itu ada yang kurang kemarin Pak. Yang kemarin hanya A, B, C Pak, yang D belum. D, coba lihat. Kita buka soal. Oke, ini perpindahannya pura-puranya sudah dihitung gitu ya. Perpindahannya pura-puranya sudah dihitung. Kemudian minta dihitung daya dalam. Jadi bukan mencari dengan perpindahan yang bukan soal mencari perpindahan yang diketahui ya, beda kasus ini. Ini kan akibat beban luar yang bekerja terjadi perpindahan ya. Perpindahannya pura-puranya sudah dihitung. Dx, dy, dz sampai dengan rx, ry, rz untuk titik nomor 6 ya. H soalnya di mana gambarnya? Titik nomor 6 itu yang di atas ya. Nah, kan titik nomor 5 ini fix ya. Jadi bagaimana tuh?
Jadi kalau kita kerjakan ini dimulai dengan pemetaan ini kan, perpindahan ini ya. Jadi D5, D elemen 5 arah global itu adalah perpindahan titik 5 gitu kan? Yang tadi nanya ya. Ya Pak. Ada 6 biji ya. Itu titik 5. Kemudian titik 6 diketahui ini. Berarti sekarang 2 cm, 0, 4, lalu 10, 20, dan 0 ya. 10, 20, 0. Oke. Ini Pak, itu total ada berapa ya Pak kolom ke bawah? Maaf barisnya. Ada 12 kan. Kalau 3 dimensi itu 6 per titik kan. 3 translasi, 3 rotasi, 1 titik. Ya ini 6 ini, 1, 2, 0-nya ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke. Setelah ini bisa mengerjakan lanjutannya. Siapa tadi yang nanya? Nicholas Pak. Oh Nicholas, oke. Setelah ini kerjakan apa Nicholas? Nicholas ini mah yang biasanya paling lancar menjawab pertanyaan ya. Kayaknya kan kamu dapat A sebelum saya periksa ya. Apa yang kita kerjakan sekarang, Nicholas? Mungkin kayak gaya dalam kita transformasikan ke arah lokal dulu kali ya Pak. Betul. Jadi D5 yang huruf kecil kita cari ya. Itu kalau tidak salah R transpose D, gitu ya. Betul, R transpose atau R transpose rasanya ya. Saya suka lupa terus R transpose atau R ya. R-nya kan sudah dicari. R-nya ini dikerjakan di nomor C ya. R-nya sudah ada. Minggu lalu sudah kita bahas cara mencari R. Oke. Jadi ini tinggal kerja tangan, kerajinan tangan ini memang banyak mengalihkan. Tapi ya saya sengaja buat 0 biar yang dikalikan hanya yang 6 di bawah ini saja ya. Oke, kemudian apa? Gaya dalam ya. Tidak diketahui ada beban redistribusi. Asumsikan tidak ada aja gitu kan. K5, D5 langsung ya. Bisa kira-kira mengerjakan itu? Mungkin agak lama perkalian matriksnya saja. Tapi kalian punya kalkulator yang bisa mengalihkan matriks ya. Nggak tahu kalau 12 kali 12. Tapi ini yang kalau jeli melihat ini kan hanya 6 ya. 6. Yang 6-nya lagi 0. Nggak usah dibahas kalau 0. Tinggal yang 6 kali 6 kali vektor 6 baris. Ya, ini dikerjakan dalam 3 jam kan harusnya bisa selesai. Oke. Baik Pak, ada dapat idenya Pak. Ya, idenya gampang, tinggal perlu kerajinan untuk menyelesaikan ini ya. Jadi berarti R transpose-nya yang sesuai diajarkan di materi 3 dimensi ya Pak, yang agak panjang. Iya, ini struktur 3 dimensi kan. Berarti RT-nya begitu juga dengan R-nya itu yang terdiri dari R00 R yang kayak gitu ya, seperti biasa. Lalu R-nya ini sama dengan apa? E1, E2, E3 gitu kan. Saya suka kebalik transpornya ya, jangan catat ini. Lihat diktatnya.
Ya, masih ingat E1 adalah vektor satu satuan searah batang. E2 itu yang, dan E3-nya itu sudah kita cari ya, waktu mengerjakan yang nomor C ya. Banyak nolnya, makanya walaupun 12 kali 12 sebenarnya enggak usah terlalu khawatir ini. Jadi R yang ini adalah R-nya 4 kali ya. Makanya nolnya makin banyak lagi. R ya. Jadi R ada yang untuk mentransformasikan translasi, lalu untuk mentransformasikan rotasi, ujung satu, ujung A dan ujung B. Ya, makanya 4 kali nongolnya, R yang sama ya. Kalau kita buka catatannya, kan kalian ada asisten kan, boleh minta tutorial mengerjakan soal-soal yang lengkap ya, kalau kalian ada semangat dan waktu. Ya, lengkapnya ini ada catatannya di sini. Karena tidak diulangi membahas, karena ini prinsipnya kan sama saja. Yang penting sudah ketemu R-nya ya. Seperti ini ya, R-nya 4 kali. Kemudian masing-masing R transpose itu isinya adalah apa? E transpose gitu kan. Ya. Tidak ditulis eksplisit tapi bisa dicari, ini adalah ini ya. Jadi kalau mau lebih tegasnya, R transpose sama dengan E1 transpose, E2 transpose, E3 transpose ya. E1 adalah vektor satu satuan searah batang, E2 searah sumbu 2-nya elemen ya, E3 searah sumbu 3-nya elemen ya. Kita juga sudah pernah membahas dengan melihat ini saja ya, sumbu X atau sumbu Y atau sumbu Z ya. Kalau batangnya salah satu, apa sumbunya itu merupakan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Masih ingat itu? Kalau yang general atau yang umum ada rumus-rumusnya kan. Yang mana itu? Yang ini ya, cuman satu lembar ini. Jangan sampai hilang catatan satu lembar ini. Ini yang umum, yang E5 berlaku rumus ini ya. Oke. Pak izin bertanya lagi Pak. Oke. Kalau matriksnya sampai 12 kali 12, lalu kita mau mengalihkan matriksnya, itu pas ujian, nanti pas ujian bagaimana ya Pak kira-kira? Kalau misalnya tugas kan mungkin masih bisa pakai Excel ya. Tapi kalau untuk itu kerajinan tangan. Ini sudah saya kasih belum yang ini? Ada di diktatnya enggak? Jadi karena mengalihkan matriks supaya tidak terlalu capek, seringkali saya buat hanya yang dibutuhkan hanya satu ujung ya. Seperti elemen 5. Elemen 5 itu yang dibutuhkan hanya pojok bawah ya. Hanya yang di sini. Nah, ini aslinya kan rame ya. Saya hanya menuliskan ini. Saya buatkan polanya gitu ya. Ini D1, ini D2, ini Z transpose gitu ya. Oke. Jadi yang dikalikan hanya berapa? 6 kali 6 ya. Seringkali saya memintanya 6 kali 6 aja.
dikalikan dengan vektor yang banyak nolnya. Nah, saya makanya coba kalikan. Kalau saya buat pola seperti ini, saya kalikan. Ini ya. Jadi misalnya yang dibutuhkan yang pojok paling bawah. Ini dapatnya ini. Yang dikalikan apa itu? Matriks 3 kali 3. Kali 3 kali 3, kali 3 kali 3, 3 kali ya. Kalau itu gimana? Nyerah juga. Ya, dikenali pola-polanya. Ya, walaupun ini nulisnya salah ya, harusnya karena ini disangka oleh Medcat dia sebagai apa? Skalar, dia ditulis bolak-balik. Kalau matriks nggak boleh terbalik ya. Misalnya kayak gitu ya. Ini aslinya ini. Yang ini R transpose set R gitu loh. Ya. Kalau dicari bagian bawah aja, kalian mengalihkan 2 kali 2. Kalau itu matriknya diagonal pun saya suruh Medcat mengerjakan, oh ini sebenarnya bisa juga gitu ya. Masih panjang juga ya. Lebih gampang tulis angkanya daripada bawa contekannya ini. Terserah kalian mau pakai yang mana. Ini ada di diktat yang saya kasih enggak? Ini agak belakangan saya buat. Karena ya itu selalu ada keluhan kok matriknya panjang banget nih. Tapi kalau saya tidak membuat soal 3 dimensi nanti gimana nih? Kuliahnya serasa tak lengkap. 3 dimensi itu tak ada pilihan, matriknya ya segede ini. Ya. Makanya ini dipilah-pilah, kita main apa? Main divide at impera. Kita memecah belah. Ya, kalau matriks diagonal dikalikan R transpose, hasilnya kayak gini. Kalau matriks yang hanya terset itu hanya terisi di sini ya, yang lainnya banyak nol ya. Sederhana hasilnya, ya. Memang 3 kali 3, kali 3 kali 3, kali 3 kali 3 gitu ya, tapi banyak nolnya. Sehingga jangan terlalu khawatir, jangan nyerah sebelum dikerjakan ya. Coba aja kerjakan. Kalau dikerjakan Medcat dengan simbolik seperti ini hasilnya, tidak panjang. Tidak panjang-panjang amat ya. Oke? Dan waktunya lama. Memang bagian menyebalkannya itu mengalihkan matriks ya. Tapi tahun-tahun sebelumnya bisa kok. Oke. Kalau soal yang nomor 1-nya bisa. Ini bukan 3 dimensi. Masalah temperatur ya, bebannya kan kita sebelum UTS sudah jago dengan segala macam beban yang berbentuk gaya ya. Nah, pas setelah UTS kita memakai beban temperatur. Kemudian istimewanya strukturnya apa lagi? Coba deh saya tanya, mumpung ada waktu sebentar ya. Ini derajat kebebasan strukturnya berapa? Ilham, berapa Ilham? DOF strukturnya, nanti matriksnya berapa kali berapa? Sebentar Pak. Dua dimensi ini ya, jangan mikir 3 dimensi. 2 dimensi dulu nomor 1. Iya Pak. Oke. Ketiknya 2 Pak, hanya di titik 2. Wah, yang mana aja tuh? Ada translasi sama rotasi di titik 2 Pak. Salah deh. Itu sendi, memang ada translasi.
Sendi enggak ada translasi kan, kalau roll ada. Oh iya Pak. Nanti Berarti berapa? rotasi aja Pak. Oke, jadi berapa? Satu aja berarti Pak. Satu, salah. Rotasi. Nah, ternyata kalau kamu ujian ini gagal ini. Coba Aditya, berapa Aditya? Belum pernah ya mengerjakan latihan soal begini ya? Atau ada PR enggak? Jangan-jangan enggak ada. Halo Aditya. Aditya tidur lagi kelihatannya. Mana Aditya? Putus. Aditya hidup tapi tidak nyaut. Recording in Dia akan progress. selalu rotasi atas A dan B itu selalu sama ya. Batangnya tetap lurus. Tapi kalau yang begini enggak sama. Dan karena tidak nyambung batangnya, rotasinya itu independen gitu ya. Rotasi kiri tidak sama dengan rotasi kanan ya. Ya, ingat-ingat tuh soal waktu kita mencoba mengerjakan rangka batang dengan elemen balok kolom ya. Oke, yang lainnya sih harusnya tinggal buka catatan ya. Sebentar. Halo ya Pak Agus? Ya? Ya Pak, gimana? Halo? Halo? Oh, di depan. Ya, sebentar saya keluar. Lagi ngajar nih Pak. Oke, kelihatannya Pak Agus mengirim bingkisan lebaran. Tadi diskusinya sampai di mana? Ini menghitung beban ini ya, tinggal buka catatan ini ya. Koefisien pemuaian sebesar ini, temperaturnya berubah bagian atas dan bawah ya. Rasanya sudah pernah kita bahas yang serupa ya. Jadi hati-hati di sini yang berbeda dengan contoh soal tidak ada fungsi X-nya ya.
temperaturnya sepanjang, kalau batangnya kan ada sumbu 1 ya, sorry. Sepanjang sumbu 1 temperaturnya tidak berubah ya. Hanya berubah atas dan bawah. Jadi ada gaya aksial, ada gaya momen. Tapi distribusinya sepanjang batang beban temperaturnya konstan ya. Pakai tinggal masukkan rumus itu. Cereng, selesai. 2 kali 2 matriknya. 3 kali 3 paling banyak. Kalau keluarnya 5 kali 5 mikir lagi. Ada sesuatu yang salah nih kayaknya gitu ya. Oke, ada lagi? Soalnya bertahun-tahun serupa-serupa saja kok, bahannya cuma 3 dimensi itu. Ya. Jadi kalau sudah bisa siap dah. Nah, tinggal apa namanya? Jangan nyerah kalau dilihat ini 12 kali 12 ini susah. Nggak susah ya, karena banyak nolnya. Dan sudah diberikan catatan cara mengerjakannya ya. Seperti contoh kasus ini ya, ini 3 kali 3 sebenarnya jadinya ya, dikalikan dengan vektor, walaupun yang dicari 6 yang bukan 0 ya, tapi R-nya itu ada ngeblok 3 kali 3 ya, banyak nolnya, aman. Oke, kalau tidak ada, saya rasa kita boleh liburan. Bingkisan Lebaran sudah datang. Tiket Lebaran sudah dibeli, tiket mudik sudah pada beli tiket mudik belum? Nanti beli tiket mudik terus nggak bisa balik ke Bandung lagi. Bahaya ya, jadi lebih aman tidak usah mudik ya. Karena UAS kita pada saat arus balik beneran ya. Kecuali yang naik pesawat mungkin bisa beli tiket bolak-balik aman. Kalau naik kendaraan darat enggak tahu, tercegat di jalan gitu kan. Ada sesuatu macet. Oke, kalau sudah tidak ada saya tutup ya. Nggak ada ya? Oke. Selamat liburan, selamat Lebaran. Sampai berjumpa pas UAS ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat Lebaran, Pak.